mungkin gambar untuk memancing nanti untuk tanya jawab ya. Jadi memang tidak detail karena untuk sistem tulang itu dan otot ya sebetulnya, karena itu satu kesatuan alat gerak. Nah, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau dijelaskan satu persatu ya mungkin gak akan selesai gitu ya. Nah, oke. Kita mulai untuk slide pertama. Next. Oke, untuk tulang sendiri itu merupakan suatu alat gerak ya, dibilang alat gerak pasif. Artinya dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Nah, alat gerak aktifnya itu adalah otot. Dimana kalau otot kontraksi akan menarik tulang sehingga terjadi gerakan di sendi. Nah, ini yang seperti saya jelaskan, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tulang semua. Jadi memang dibagi per regio ya, dan sangat complicated ya, tapi saya akan menjelaskan intinya. Nah, pada saat baru lahir tubuh manusia dibentuk oleh 270 tulang, sedangkan pada saat dewasa kerangka manusia hanya dibentuk oleh 206 tulang. Jadi awalnya memang lebih banyak tulangnya. Dari tulang-tulang yang kecil dia akan menyatu, jadi jumlahnya lebih sedikit. Ya, jadi ini sering misalkan kalau ada cedera, ronsen, kelihatan kayak patahan tulang padahal bukan, itu tulang yang belum nyatu. Ya, jadi memang pada saat lahir atau masih kecil itu 270 tulang lebih banyak, dan saat kita mencapai dewasa, udah lansia, itu akan ini maksimal akan berkurang jadi 206 karena fusion atau menyatu. Nah, ini komposisi dari tulang itu sendiri. Kurang juga bisa menyebabkan nyeri. Ya. Kemudian perubahan fungsi, misalkan ada patah tulang, ya, keterbatasan gerak, kaku, itu kan fungsinya akan berkurang. Misalkan kaku pada sendi-sendi jari, untuk megang susah dan sebagainya. Lalu yang ketiga, gangguan bentuk, misalkan patah tulang, misalkan patah tulang, ada perubahan bentuk atau ada pengapuran di lutut dan sebagainya, perubahan bentuk lutut, itu salah satu masalah juga. Jadi ini keluhan utama yang sering dialami itu nyeri, perubahan fungsi, dan gangguan bentuk. Satu slide intinya ya, atau dibilang slide intinya untuk materi kali ini. Apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi ya kesehatan tulang dan sendi? Ya, sesuai dengan judul kita, kesehatan tulang dan sendi. Yang pertama yaitu nutrisi. Ya, nutrisi yang baik itu penting. Gizi seimbang, kemudian konsumsi yang dibutuhkan untuk tulang seperti kalsium dan vitamin D dan sebagainya. Lalu berat badan. Kemudian postur tubuh, aktivitas fisik atau olahraga, ada yang stres, pola hidup, genetik atau faktor turunan, dan penyakit yang diderita atau obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, nutrisi yang penting adalah untuk kesehatan tulang dan sendi kita adalah kalsium dan vitamin D. Nah, kalsium itu kebutuhannya 1000 mg per hari, itu untuk orang dewasa. Tergantung misalkan ibu hamil, orang lansia itu kebutuhannya lebih meningkat. Ya. Kalsium itu ada di mana aja? Di ikan-ikanan. Ya, biasanya kalau suka disuruh makan ikan teri kan, nah, ikan-ikan yang sekalian kita makan sama tulang-tulangnya, nah itu kalsiumnya tinggi. Ikan teri, sarden, salmon, itu kalsium tinggi sekali. Makanya biasanya saya juga sarankan kalau pasien-pasien habis operasi patah tulang banyak makan ikan teri, ya, kalsiumnya tinggi. Ya, kemudian
susu, produk keju, ya, contohnya ya, yogurt, lalu sayuran, brokoli, bayam, sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, edamame, almond, kedelai, dan buah-buahan, contohnya pisang dan jeruk. Sedangkan vitamin D itu kebutuhannya untuk orang dewasa 600 international unit per hari. Nah, contohnya ikan salmon, sarden, tuna juga, ada susu, keju, ya, jamur. Nah, tapi kita tahu kebutuhan kita cukup atau enggak. Yang paling baik atau paling pas adalah kita periksa darah kita, kalsiumnya berapa atau vitamin D-nya, bisa kita cek lewat darah. Ya, jadi bisa kalau kekurangan, ya kita bisa konsultasi dengan dokter kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk makanannya, atau bahkan kalau terlalu jauh, ya untuk mencapai normal, ya dibutuhkan suplemen. Ya kalau tidak, kalau tercukupi kita konsumsi yang bagus, berjemur dan sebagainya, isinya seimbang, itu sebenarnya tidak perlu ada suplemen, ya karena pada dasarnya akan dikeluarkan juga. Oke. Nah, kemudian ini penting vitamin D. Vitamin D itu kita dapatkan dari mana aja, sumbernya dari mana aja. Nah, pertama dari sinar matahari, lalu diproses di kulit, ya. Lalu dari mana lagi? Dari suplemen yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu dari makanan. Tapi kalau dari sinar matahari dan makanan itu sudah tercukupi, suplemen itu tidak perlu sebetulnya, ya. Nah, dan vitamin D ini yang tidak aktif akan diaktifkan dan melalui dua proses di dua organ besar, yaitu di hati dan di ginjal, namanya hidroksilasi, menjadi vitamin D yang aktif. Nah, namanya kalsitriol. Nah, jadi vitamin D ini fungsinya untuk yang aktif ini fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium di dalam usus untuk masuk ke dalam darah. Ya, jadi saling bekerja sama di vitamin D dengan kalsium. Jadi, nah kemudian, ini yang saya bilang tadi vitamin D normalnya adalah 30 nanogram per mililiter sampai ke 100 nanogram per mililiter. Ya, kalau kurang dari 30 atau antara 20 sampai 30 itu namanya insufisien. Kemudian kurang dari 20 namanya defisiensi. Nah, kita tahu dari mana? Harus dicek darahnya. Ya, baru kalau kurang ya kita kejar dengan makanan atau berjemur. Tapi kalau terlalu jauh sampai misalkan defisiensi, ya itu perlu bantuan suplemen. Apalagi bisa juga dengan yang makanya ada vitamin D dosis tinggi sampai 5.000, 10.000 dan sebagainya. Itu dosis tinggi. Untuk berat badan ini juga penting untuk kita semua ketahui. Ya, ada namanya indeks massa tubuh atau IMT. Satuannya kilogram per meter persegi. Bagaimana cara kita hitungnya atau cara kita mendapatkan angka tersebut? Ada rumusnya. Nah, ini penting kalau kita mau tahu kita sebetulnya sudah ideal belum sih berat badannya, atau kita terlalu kurus atau kurang atau berlebih berat badannya sampai obes. Nah, perhitungannya dari sini. Rumusnya adalah berat badan per tinggi badan kuadrat. Jadi berat badan per tinggi badan kali tinggi badan dalam meter. Kalau berat badannya dalam kilogram. Nah, disinilah kriterianya. Biasanya kita pakai ini yang general, yang umum adalah WHO. Nah, dari rumus ini, nah, kita hitung berapa yang didapatkan dari rumus ini. Misalkan kalau kurang dari 18,5, itu namanya berat badannya kurang, underweight. Kalau berat badannya normal, itu dapat angkanya 18,5 sampai dengan 22,9. Kalau berlebih itu 23 sampai 24,9.
Dan dibilang obesitas kalau angkanya 25 sampai atau 25 ke atas, ya. Ada obesitas 1 dan 2. Nah, contohnya kaunya berat badannya berapa kak? Nah, boleh bantu kalkulator? Ya. Nah, berarti dalam meter jadi 1,6. Ya. 1,6 kali 1,6 lagi. Nah. Jadi berat badan bagi tinggi. Jadi kalau di kalkulator. Berat badannya 53 bagi 20,7. Nah, ya 20,7 ada di apa? Berat badannya normal. Makanya saya tanya kawannya. Kalau saya tanya yang normal ya. Nah, targetnya sampai di sini berat badannya normal, gitu. Ya. Jadi ini basic hitungannya yang biasanya kita pakai. Oke. Lalu yang tadi, nah kita sudah lihat kan tadi postur tulang belakang kita seperti apa. Kalau tulang leher itu cekung, tulang punggung atas cembung, tulang punggung bawah cembung lagi, baru tulang ekor cembung lagi. Nah, posturnya harus sebaiknya seperti dipertahankan seperti itu. Kadang-kadang kita malas untuk mempertahankan postur yang baik, juga pas tiduran, pas berdiri, apalagi kalau body. Makanya saya tahan napas terus kan. Kalau itu untuk menahan, bisa juga kan. Nah, postur duduk, terutama yang suka kerja di kantor, ya berjam-jam atau di depan laptop. Nah, ini posturnya adalah cembung semua kalau kita lihat, ya, cembung semua. Ini postur duduk yang salah, tidak ergonomis. Sedangkan kalau yang benar adalah seperti ini, ya. Kalau di lehernya cekung, yang tadi cekung lagi, cembung. Ya, jadi seperti ini. Kalau tidur, nah ini juga penting. Kadang-kadang kita banyak ada keluhan setelah bangun tidur, pegel-pegel, sakit pinggang, dan sebagainya. Nah, bagaimana postur tubuh yang baik saat tidur? Nah, yang pertama kalau kita terlentang, balik lagi ke basic yang gambar tulang belakang yang pertama. Kalau leher itu kan cekung, punggung atas cembung, punggung bawah cekung. Nah, jadi kalau untuk terlentang kita harus posisikan ada ganjalan-ganjalannya seperti di leher atau di kepala, kemudian di bagian punggung bawah, kemudian di belakang lutut seperti ini, supaya memposisikan tulang belakang kita seperti tadi yang normal, yang ergonomis. Nah, makanya nih lihat ya, ada ganjalan di leher, ada di kepala, bantalnya juga dilihat, bantalnya khusus nih, dia cekung. Pemilihan bantal juga harus baik, pemilihan tempat tidur juga baik, harus baik. Kadang-kadang kalau terlalu lembek itu kurang baik, terlalu keras pun kurang baik, ya. Nah, kemudian kalau untuk tengkorak, nah ini ada ganjalan juga nih di bagian bawah dan bagian kepala. Kalau untuk tidur menyamping juga ada diganjal bagian kepala, bagian pinggang, tergantung. Kalau miring ke kanan berarti pinggang kanan diganjal nih, dan di antara kedua paha. Nah, kalau kita ganjal ini bentuk tulang belakang yang tadinya bengkok jadi lurus seperti ini dan lebih nyaman. Jadi selama ini kita tidur kan nggak pakai ganjal apa-apa kan. Kadang-kadang kepala badan di depan, pinggang yang ke samping dan sebagainya, sakit pinggang. Nah, berikutnya, nah ini untuk bagian lehernya kita harus pakai
bantal yang sesuai juga. Jangan sampai bantalnya terlalu keras atau terlalu tebal sehingga lehernya itu tidak lurus ya. Seharusnya kan lurus seperti ini nih. Ya. Kalau terlalu tinggi, apalagi kalau kaku dan tebal, nah terlalu tinggi seperti ini akan bengkok nih. Tulangnya dan otot-ototnya akan sakit. Ya, apalagi pas bangun tidur pegel-pegel leher, nah seperti ini. Kalau terlalu rendah, terlalu kempes atau terlalu lembek, bantal kepalanya juga sama, akan bengkok juga, akan pegel daerah sini biasanya. Oke, nah ini juga penting. Kadang-kadang apalagi kalau rumah-rumah suka beberes toh. Nah, kalau mau angkat barang, ini basic supaya tidak terjadi cedera pada daerah sendi atau tulang kita, terutama sih bagian tulang punggungnya ya. Nah, kalau kita mau angkat barang biasanya kan ada barang di bawah, kita ambil malas loh, gini. Nah ini langsung ke pinggangnya. Pas kita angkat, bebannya langsung ke pinggang, itu akan sakit. Apalagi kalau mau angkat aqua dalam itu itu kalau langsung angkat, itu langsung cedera bahaya. Pasien udah menentukan kalau udah bisa bergeser ke belakang bisa. Nah yang benar adalah kita jongkok seperti ini, ya, jongkok, kemudian langsung ke atas, bebannya di sini sama di sini, dan tulang belakangnya usahakan seperti tadi, basicnya normal tulang belakang dan cekung. Jadi kita kencangkan tulang belakang kita, cekung seperti ini, ya baru kita angkat ini, ya, bukan paksain begini. Jadi lagi pas barang di bawah, kita ambil, ya, posisi tulang punggung bawahnya dicekungkan, ya. Kemudian kita angkat, ya, kekuatannya di lutut panggul, jadi cekung, ya, seperti itu. Jadi posisi seperti itu. Kalau yang sebelah paling kanan itu posisi yang salah, itu akan rentan terjadi cedera pada tulang belakang atau punggung bawah. Nah, berikutnya lagi yang penting untuk kesehatan tulang dan sendi adalah aktivitas fisik atau olahraga. Nah, apa aja aktivitas fisik yang direkomendasikan? Nah, pertama adalah stretching. Nah, ini penting banget, terutama kalau baru bangun tidur. Nah, itu banyak keluhan kaku sendinya, kaku pinggangnya, lututnya, sakit tumitnya, jari tangannya dan sebagainya. Nah, karena pada saat malam hari pas kita tidur itu anggota gerak kita tidak bergerak sama sekali atau minimal pergerakannya, sehingga terjadi kekakuan di otot-otot urat, tadi kapsulnya, pembungkus sendi dan sebagainya. Dan pada pagi hari pas kita baru menggerakkan itu akan terjadi kekakuan. Itu apalagi pada usia yang lanjut itu hal yang biasa. Makanya harus stretching pas bangun tidur, ataupun kita setelah seperti ini habis duduk lama harus bangun stretching lagi ya. Terutama kalau banyak di kantor, ketik dan komputer, kebanyakan duduk, usahakan setiap 30 menit bangun stretching. Jangan kebanyakan duduk, nyetir lama macet, pas berhenti stretching, itu penting. Stretchingnya, usahakan stretching itu dari leher sampai dengan ujung kaki, tergantung dari ya seperti senam biasa yang sudah kita lakukan dari muda ya. Untuk leher misalnya ini, pokoknya ditarik otot-ototnya ya. Jangan hanya bergerak-gerak aja, tapi benar-benar ditarik. Misalnya ini ke bawah, samping, ya. Ada yang hanya begini aja, tapi benar-benar ditarik sih untuk stretchingnya. Terutama sekali lagi, terutama pagi hari atau udah tidak aktivitas sama seperti duduk lama, nganter dan sebagainya. Bahu juga, pergelangan tangan,
Jadi semuanya di stretching, lutut. Nanti bisa setelah materi nanti saya bisa sampaikan lagi ya cara-caranya. Kita lakukan olahraga dengan beban, terutama untuk tulang. Nanti saya jelaskan di belakang. Lalu yang tanpa membebani sendi-sendi atau tulang kita adalah berenang. Ini penting karena ini gerak di semua anggota gerak kita dan juga tidak membebani sendi-sendi kita. Biasanya untuk pasien-pasien yang atau orang yang berat badannya berlebih atau ada pengapuran di lutut, panggul dan sebagainya. Sama juga dengan sepeda. Ya, tapi untuk yang bersepeda memang kita nggak membebani sendi-sendi kita ya, tidak nampak dan sebagainya, tapi resiko untuk jatuh. Makanya kalau pasien-pasien sudah lanjut usia, saya sarankan bersepeda, tapi sebaiknya sepeda statis. Karena resiko jatuh, kemudian resiko di Jakarta terserempet dan sebagainya lebih berbahaya lagi. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, olahraga itu tekanan yang terjadi pada tulang ketika berolahraga akan merangsang osteoblast. Nah, balik lagi yang pertama, osteoblast itu sel yang berbentuk tulang. Jadi penting ketika berolahraga ada tekanan seperti angkat beban dan sebagainya tadi merangsang sel ini untuk membentuk tulang. Nah, yang dianjurkan olahraga 3-5 kali dalam seminggu dalam total waktu 150 menit. Ya, boleh misalnya setiap olahraga 30 menit sampai berkeringat, kemudian dilakukan selama 5 hari, nggak harus setiap hari seperti itu. Kemudian, nah ini penting. Nah, apa aja yang tidak dianjurkan pada pasien-pasien atau tidak dianjurkan demi kesehatan tulang dan sendi kita? Ya, termasuk tadi yang faktor mempengaruhi pola hidup. Nah ini di sini saya jelaskan pola hidup yang seperti apa. Kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini sangat tidak baik untuk tulang kita. Ya, sebetulnya semuanya ya, termasuk pembuluh darah, nanti akan efeknya ke jantung, ke stroke dan sebagainya. Nah, sama merokok juga tidak baik untuk karena dia akan zat-zatnya itu mempengaruhi untuk aliran darah kan. Nah, dia akan mempengaruhi pembentukan tulang. Apalagi misalkan kalau pasien misalkan patah tulang dan sebagainya, merokok ada risiko tulangnya tidak nyambung, bisa aja. Atau pas setelah operasi ada sayatan, lukanya tidak sembuh dengan baik atau ada komplikasi, terbuka, bernanah dan sebagainya. Contohnya. Kemudian, nah ini kopi. Apa yang mau disampaikan maksudnya ini ada kafein, ya kafein yang tinggi dari kopi atau teh, ya. Nah itu kafein yang tinggi juga tidak baik untuk tulang. Kalau terlalu banyak minum kopi, ya sehari bisa bergelas-gelas, ya. Dalam setiap hari, resiko sekali untuk terjadi osteoporosis. Ya, jadi kafein juga tidak baik. Intinya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Dan ini juga alkohol juga minuman keras tidak baik untuk tulang kita. Lalu ini apa? Ada yang bisa tebak? Pintar sekali. Betul kan? Jadi ini jamu sasetan itu hati-hati ya, terlalu banyak minum jamu apalagi yang sasetan itu berbahaya untuk tulang karena mengandung steroid ya, jadi steroid itu tidak baik untuk tulang kalau berlebihan. Nah, jadi jamu-jamuan itu akan menyebabkan kalau kita pakai minum jamu-jamuan menyebabkan osteoporosis juga di jangka panjangnya. Kemudian jamu-jamuan ini juga menyebabkan aliran darah ke tulang itu tidak baik, misalnya di pangkal paha, sehingga sakit-sakit kalau banyak minum jamu, sakit-sakit ke depannya kan berapa tahun kemudian susah jalan karena ngilu di panggulnya, ternyata di foto kepalanya udah nggak bulat lagi, udah kolaps karena merusak pembuluh darah di situ, jadinya kepalanya mati.
kepala panggulnya. Nah itu pengaruh dari minum jamu-jamuan juga, sasetan terutama yang mengandung steroid. Sama ini apa nih? Ini obat-obatan apa yang dimaksud steroid juga. Hati-hati pada orang-orang yang suka minum obat dewa dibilang steroid, ya, demam panas, kemudian apa dikasih steroid. Itu juga termasuk sama pasien-pasien yang mengidap penyakit asma yang disemprot, itu steroid juga. Lama-lama itu efeknya bisa ke tulang juga, kropos juga. Sama dengan tadi pengaruh stres kita stres, hormon steroidnya meningkat, nggak baik untuk tulang juga, ya pada intinya. Nah ini bone mass. Jadi ini penting juga, tulang kita ada mencapai kepadatan tertinggi di umur kurang lebih 30-40 tahun. Nah, bisa dilihat ya, ini laki-laki, yang ini bawa perempuan. Nah, perempuan pada saat menopause, hormon estrogennya itu berkurang atau sangat menurun, itu kepadatan tulangnya langsung drop. Kalau laki-laki kan langsung landai kan ya, pelan-pelan. Kalau perempuan pas menopause langsung drop ya, makin turun. Nah, makanya pada pasien-pasien wanita yang sudah menopause lebih resiko lagi itu terjadi osteoporosis dan hati-hati patah tulang karena tulangnya rapuh. Nah, makanya penting untuk kita untuk menabung tulang dari awal. Ini penting juga untuk kebetulan sudah ada om tante yang atau mama yang sudah lansia, ya sudah lewat, ya artinya dijaga jangan sampai jatuh. Tapi yang untuk masih kakak PKP, harus ada GP dan sebagainya, atau ada anak-anak cucunya, tolong diberitahu dan dikasih tahu untuk tulang ini, terutama wanita, karena kasihan misalkan kalau udah 40 atau 50 tahun tiba-tiba rapuh, gampang patah dan sebagainya, osteoporosis pasca menopause. Jadi dari awal kita harus cegah, menabung. Jadi kita tabung tulangnya sampai kalau bisa sampai setinggi-tingginya, supaya kalau drop pun nggak parah, gitu. Ya, oke. Nah ini osteoporosis, singkat aja. Osteoporosis lebih sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Jadi laki-laki pada wanita, apalagi sudah pasca menopause. Jadi dari sedini mungkin dikejar kalsiumnya, vitamin D-nya, aktivitasnya, kurangi pola hidup yang tidak baik, merokok, minum alkohol dan sebagainya. Jadi masa tuanya. Kemudian seperti ini ya, kalau pasien dengan osteoporosis terjadi perubahan bentuk tulang belakang dan penurunan tinggi badan. Seperti ini. Nah, ini contoh yang paling kanan adalah, ini saya bilang tadi tulang panggul. Kalau pada pasien-pasien yang banyak minum jamu, misalkan kepala ini tadinya bulat jadi kolaps karena aliran darahnya rusak karena steroid. Nah, dan termasuk di dalamnya ini, dan ini padat kan, lama-lama jadi keropos seperti ini. Ini osteoporosis. Tapi sebenarnya osteoporosis itu tidak hanya kita yang gampang ditegakkan diagnosanya, sebetulnya harus ada pemeriksaan. Contohnya apa yang dilakukan yaitu DXR, Dual Energy X-ray Absorptiometry. Itu mengukur bone mineral density, BMD namanya, seperti ini. Ya, kalau itu ada hasilnya, interpretasinya adalah kalau kita bilang osteoporosis itu kurang dari minus 2,5. Jadi normalnya itu adalah minus 1 sampai 2. Kalau kurang dari 1 sampai kurang dari minus 1 sampai minus 2,5 itu osteopenia, belum osteoporosis. Sudah berkurang tapi belum sampai osteoporosis. Ya, menjelang osteoporosis. Tapi kalau sudah di bawah minus 2,5 itu sudah osteoporosis. Jadi ada alatnya sebetulnya, ada cara pengukurannya. Memang nggak setiap rumah sakit punya, apalagi hanya ada di rumah sakit besar alat seperti ini. Nah, ini saya bilang
patah tulang akibat osteoporosis. Jadi hati-hati, tulangnya keropos, terpentok sedikit bisa patah, jatuh sedikit, terpleset sedikit bisa patah. Makanya hati-hati untuk oma-oma yang atau bapak yang terutama sekarang ini masa hujan, ya perhatikan dulu lantainya sampai licin. Lalu di kamar mandi juga hati-hati. Sering kejadian di kamar mandi jatuh, terpleset, ada yang tahu, nggak bisa berdiri dan sebagainya, padahal sudah patah tulang di kamar mandi karena kepleset. Nah, 3 lokasi yang paling sering adalah tulang belakang, patah di tulang belakang. Kita bisa lihat ini foto dari depan, dari foto dari samping tulang belakang, mungkin sudah bisa lebih membayangkan karena tadi di depan sudah ada gambar ilustrasinya ya. Jadi kalau kita lihat dari ronsen seperti ini, nah ini tulang ekor naik ke atas, ini kan cekungnya tulang punggung bawah, dan ini langsung cembung. Karena apa? Bisa dilihat di tulang belakang kan kotak-kotak ya. Di antara ini adalah bantalan sendi atau bantalan tulang. Nah, pada gambar yang di merah ini tulangnya bukan kotak lagi tapi sudah kempes karena dia patah karena osteoporosis. Jadi kayak kaleng, kalau kita injek dia gepeng. Sama tulang belakang kalau gepeng ini artinya dia mengalami patah tulang. Biasanya jatuh terduduk dan sebagainya. Ada tekanan di situ sehingga membuat tulang tersebut jadi gepeng. Yang kedua di pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangannya bengkok seperti ini. Kalau di ronsen kelihatan patah tulang. Ini itu juga sering. Ini patah karena osteoporosis. Jatuh terpleset, nahan pakai tangan kanan atau tangan kirinya. Ya. Setelah itu bengkok. Nah, itu patah tulang. Kemudian sudah saya jelaskan juga tadi di daerah panggul. Ini yang saya bilang kepalanya itu. Nah, ini ada patah di lehernya yang di daerah panggul. Itu juga sering. Ini yang operasi yang berakhir di operasi ganti kepalanya atau ganti panggulnya. Seperti itu. Itu karena osteoporosis juga sering. Next. Nah, ada istilah osteoartritis dan ada istilah osteoporosis. Ini sering tertukar. Jadi apakah sama antara osteoartritis dan osteoporosis? Ternyata sama sekali berbeda. Osteoartritis itu apa? Biasanya kita sebut dengan pengampuran sendi. Kalau osteoartritis cuma di sendinya, di engselnya. Kalau osteoporosis itu tulangnya keropos. Nah, tadi kita sudah bicarakan osteoporosis dan sekarang osteoartritis. Nah, osteoartritis ya pada semua sendi bisa, tapi yang paling sering kita ketemui dan banyak case-nya itu di lutut. Di panggul juga bisa, di bahu juga bisa, tapi karena beban ya, pada seseorang itu banyak di lutut, di panggul, di tungkai, makanya paling banyak sering itu di lutut cek. Dan pas ini di PKP juga, jadi banyak juga terjadi pada wanita ya dibandingkan dengan laki-laki. Kalau kita lihat lututnya bentuknya ya huruf O, bengkok. Nah, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, balik lagi ke gambar yang paling awal, sendi lutut. Ini lebih jelas lagi. Ini tulang dari tulang paha, ya ini dari tulang kering. Ya, ini adalah tulang rawan yang putih, seperti mutiara. Nah, ini normal, bagus, normal, mulus, halus ya. Sedangkan pada pasien sudah mengalami pengapuran lutut, nah tulang rawannya itu terkikis, bahkan sampai tulang dengan tulang yang di sini tuh ketemu bergesekan dan terbentuk tulang-tulang baru, jadi nggak rata, kasar seperti ini. Nah, kalau di ronsen seperti apa? Normalnya adalah seperti ini tulang paha, ini tulang kering,
normalnya adalah celah nih yang hitam-hitam nih. Normalnya ada celah. Tapi yang udah grade lanjut yang parah tingkat 4, nah itu udah benar-benar ketemu, nggak ada celah. Ini sampai bengkok gitu. Ya, karena beban tubuh seseorang normalnya bagian dalam dari lutut, bagian dalam sini. Oke, jadi intinya adalah mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Jadi untuk tadi faktor-faktor tadi sebaiknya sarannya diikuti semua, karena itu pencegahan dan juga harus berhati-hati jangan sampai terpleset jatuh karena hal-hal yang sepele, apalagi kalau ada masalah pada osteoporosis gampang patah. Dan darilah anggota-anggota PKP kita yang sehat. Menjadi saudara-saudari semua ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan ini wawasan untuk kita semua. Saya harap juga untuk bisa di-share ke keluarga atau kerabat sekitarnya, untuk kita semua saling menjaga, saling care satu sama lain, supaya kita kita mengurangi risiko-risiko terjadi patah tulang, habis itu mengurangi risiko osteoporosis yang kemungkinan akan terjadi untuk regenerasi kita, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya terutama yang masih yang aman dari sekarang, karena pentingnya menabung tulang. Silakan.